Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 angka 3 kelompok C1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barkah bersama dengan rekan saya Lira Nirmara Putri dan Marsya Zahrani. Kami di sini akan mempresentasikan laporan dari hasil analisis kualitatif karbohidrat. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengertian dan penggolongan karbohidrat, mengetahui metode analisis karbohidrat secara kualitatif, serta mengetahui aplikasi metode analisis karbohidrat dalam sampel makanan atau bahan pangan. Dasar teori. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang diperlukan oleh tubuh manusia. Manusia yang aktif memerlukan banyak karbohidrat, namun kelebihan karbohidrat akan disimpan sebagai glikogen dan asam lemak. Karbohidrat, hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dalam bahasa Yunani, sakcharon berarti gula, adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar misalnya glukosa, cadangan makanan misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan, dan materi pembangun misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur. Karbohidrat didefinisikan secara umum sebagai senyawa dengan rumus molekul CmH2ON. Namun kata karbohidrat umumnya digunakan dalam pengertian lebih terbatas untuk menunjukkan zat yang terdiri atas polihidroksialdehid dan keton serta turunannya. Karbohidrat dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, monosakarida yang terdapat di alam umumnya mempunyai 5 atom C atau 6 atom C. Golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Yang kedua, disakarida disusun oleh 2 molekul monosakarida, contoh sukrosa. Dan yang ketiga ada polisakarida disusun oleh banyak sekali molekul-molekul monosakarida, contohnya amilum, dextrin, selulosa, dan insulin. Prinsip percobaan. Uji Molis didasarkan pada pembentukan senyawa berwarna ungu antara bentuk furfural hasil hidrolisa karbohidrat yang diikuti dengan dehidrasi monosakarida yang dengan larutan alpha-naftol dan H2SO4 membentuk cincin berwarna ungu. Uji Fehling didasarkan pada reaksi reduksi Cu2+ oleh gula reduksi dalam suasana basah menghasilkan endapan berwarna merah bata. Uji Seliwanov. Ketosa dengan HCl pekat akan membentuk hidroksimetil furfural yang jika direaksikan dengan resorcinol akan membentuk senyawa berwarna merah. Dan terakhir uji Barfoot didasarkan pada reaksi reduksi Cu2+ oleh gula reduksi dalam suasana asam menghasilkan endapan berwarna merah bata. Alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, gelas kimia 400 ml, gelas ukur 25 ml, penjepit tabung, corong panjang, kaca arloji, botol semprot, tiang penyaring, batang pengaduk, dan pembakar bunsen. Lalu bahan-bahannya yaitu sampel karbohidrat, standar karbohidrat seperti larutan glukosa, fruktosa, sukrosa, dan amilum 5%. Reaksi Molis, alpha-naftol dan H2SO4 pekat, reaksi Fehling, CuSO4 dalam basa, reaksi Seliwanov, resorcinol dalam HCl pekat, dan reaksi Barfoot, CuOH2 dalam asam. Selanjutnya ada langkah kerja. Persiapan sampel. Pertama, haluskan terlebih dahulu sampel yang akan diuji menggunakan mortar hingga halus dan lakukan sampling dengan metode Quaternion coning. Sampel yang sudah halus dibentuk gundukan menjadi menggunung, lalu dibagi menjadi 4 bagian dan diambil 2 bagian yang saling berseberangan. Setelah itu, timbang sampel karbohidrat sebanyak 1 gram dan larutkan dengan aqua DM sebanyak 10 ml. Saring sampel yang sudah dilarutkan menggunakan kertas isap. Ambil fitratnya untuk dilakukan uji kualitatif karbohidrat. Uji Molis. Siapkan terlebih dahulu larutan karbohidrat yang akan digunakan untuk pengujian dan siapkan pula tabung bersih dan masukkan masing-masing 2 ml larutan karbohidrat
dan larutan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Lalu tambahkan 1 mili larutan alpha-naftol ke dalam setiap tabung yang berisi larutan karbohidrat. Lalu kocok larutan hingga homogen. Setelah itu, tambahkan 1 mili H2SO4 pekat dan amati perubahan yang terjadi. Bila terbentuk cincin berwarna ungu, maka larutan tersebut positif mengandung karbohidrat. Amati setiap larutan karbohidrat dan catat hasilnya. Uji Fehling. Siapkan terlebih dahulu larutan karbohidrat yang akan digunakan untuk pengujian. Siapkan tabung bersih dan masukkan masing-masing 5 mili larutan karbohidrat dan larutan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Campurkan larutan Fehling A dengan larutan Fehling B dengan perbandingan 50/50. Lalu masukkan 2 mili larutan campuran Fehling tadi ke dalam setiap tabung yang berisi larutan karbohidrat. Masukkan semua tabung secara serentak ke dalam penanas air. Terbentuknya endapan berwarna merah menandakan larutan positif merupakan gula reduksi. Catat waktu saat tabung dimasukkan ke dalam penanas air hingga terbentuknya endapan berwarna merah. Uji Seliwanov. Pertama, siapkan terlebih dahulu larutan karbohidrat yang akan digunakan untuk pengujian. Lalu siapkan tabung bersih dan masukkan masing-masing 1 mili larutan karbohidrat dan larutan sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Tambahkan 2 mili reaksi Seliwanov pada setiap tabung yang berisi larutan karbohidrat. Lalu panaskan dengan api langsung hingga terbentuk warna merah ceri. Terbentuknya warna merah ceri menunjukkan bahwa larutan mengandung karbohidrat jenis ketosa. Uji Barfood. Tambahkan 3 mili reaksi Barfood ke dalam tiap tabung reaksi berisi larutan karbohidrat dan masukkan semua tabung secara bersamaan ke dalam penanas air. Terbentuknya endapan pada larutan menandakan bahwa larutan mengandung karbohidrat jenis monosakarida. Catat waktu saat tabung dimasukkan ke dalam penanas air hingga terbentuknya endapan. Tambahkan 3 mili reaksi Barfood ke dalam tiap tabung reaksi berisi larutan karbohidrat dan masukkan semua tabung secara bersamaan ke dalam penanas air. Terbentuknya endapan pada larutan menandakan bahwa larutan mengandung karbohidrat jenis monosakarida. Catat waktu saat tabung dimasukkan ke dalam penanas air hingga terbentuknya endapan. Persamaan reaksi. Berikut ini merupakan persamaan reaksi dari pengujian yang telah kita lakukan, yaitu ada uji Molis, uji Fehling, uji Seliwanov, dan uji Barfood. Berikut merupakan tabel pengamatan hasil analisis karbohidrat. Pada uji Molis, larutan sampel terbentuk cincin berwarna ungu yang menandakan sampel positif mengandung karbohidrat. Lalu uji Fehling, pada larutan sampel terbentuk endapan berwarna merah bata yang menandakan bahwa sampel merupakan gula reduksi. Lalu pada uji Seliwanov, larutan sampel terbentuk warna merah ceri yang menandakan bahwa sampel merupakan karbohidrat jenis ketosa. Dan pada uji Barfood, dalam larutan sampel tidak terbentuk endapan, yang berarti sampel bukan merupakan karbohidrat jenis monosakarida. Pembahasan. Pada praktikum analisis kualitatif karbohidrat uji Fehling dan Barfood, saat memasukkan seluruh tabung ke penanas air harus secara bersamaan agar kita dapat mengetahui urutan larutan yang bereaksi dari tercepat hingga yang terlama, dan agar data yang diperoleh pun akurat. Kesimpulan. Dari praktikum analisis kualitatif karbohidrat didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, uji Molis, sampel positif mengandung karbohidrat. Yang kedua, uji Fehling, sampel positif merupakan gula reduksi. Yang ketiga, uji Seliwanov, sampel positif merupakan karbohidrat jenis ketosa. Dan yang keempat, uji Barfood, sampel negatif bukan merupakan karbohidrat jenis monosakarida.
Dan berikut ini merupakan beberapa sumber yang kami jadikan sebagai rujukan untuk membuat laporan analisis kualitatif karbohidrat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penentuan kadar karbohidrat metode Lufskurel inversi lemah. Saya dari kelompok C1 kelas 12 AK3. Perkenalkan, nama saya Marsha Zahrani dan dua rekan saya, Lira dan Barkah. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan penentuan kadar karbohidrat metode Lufskurel inversi lemah. Kemudian, ada dua tujuan praktikumnya. Yang pertama, dapat mempelajari dan mempraktekkan penentuan kadar karbohidrat metode Lufskurel. Kemudian, dapat menentukan kadar karbohidrat jenis monosakarida dan disakarida dalam sampel. Metode Lufskurel. Metode Lufskurel digunakan untuk menetapkan kadar pati karena metode Lufskurel baik digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat yang berukuran sedang. Dalam penelitian M. Verhart, dinyatakan bahwa metode Lufskurel merupakan metode terbaik untuk mengukur kadar karbohidrat dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Analisis kuantitatif karbohidrat berdasarkan kemampuan gugus aldehid atau keton dari unit monosakarida yang akan dioksidasi oleh oksidator lemah, seperti Cu2+ dalam larutan basa. Kemudian, penentuan Lufskurel itu terbagi menjadi 3. Ada sebelum inversi, inversi lemah, dan inversi kuat. Sebelum inversi digunakan untuk monosakarida, inversi lemah digunakan untuk karbohidrat jenis disakarida, dan inversi kuat digunakan untuk karbohidrat jenis polisakarida. Kemudian, dalam metode Lufskurel ini, monosakarida akan mereduksikan CuO dalam larutan Lufskurel menjadi Cu2O. Kelebihan CuO akan direduksikan dengan Ki berlebih, sehingga dilepaskanlah I2. Pada dasarnya, prinsip metode analisa yang digunakan adalah iodometri, karena akan menganalisis I2 yang bebas untuk dijadikan dasar penetapan kadar, di mana proses iodometri adalah proses titrasi terhadap iodium atau I2 bebas dalam larutan. Apabila terdapat zat oksidator kuat, misalnya H2SO4 dalam larutan yang bersifat netral, atau sedikit asam penambahan ion iodida berlebih akan membuat zat oksidator tersebut tereduksi dan membebaskan I2 yang setara jumlahnya dengan banyaknya oksidator. Kemudian prinsip percobaannya, sejumlah tertentu sampel diinversikan dalam suasana asam pada suhu 70 derajat Celcius untuk menghidrolisis disakarida menjadi gula sederhana atau monosakarida. Gugus aldehid dari gugus sederhana tersebut dioksidasikan oleh Cu2+ berlebih pada suasana basa menjadi senyawa karboksilat. Kemudian, kelebihan Cu2+ direaksikan dengan Ki pada suasana asam. I2 yang terbentuk dititrasi oleh larutan natrium tiosulfat standar dengan indikator amilum hingga Ta. Dan pada Te mili eka monosakarida sama dengan mili eka Cu2+ total dikurangi mili eka Cu2+ sisa. Berikut adalah alat yang dibutuhkan. Dan ada bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu tentunya ada sampel, reaksi Lufskurel, H2SO4 4N, natrium tiosulfat kurang lebih 0,1 N, ada indikator amilum 0,5%, HCl 25%, NaOH 20%, kemudian Ki. Langkah kerja yang pertama yaitu menimbang sampel 1-2 gram di neraca analitik menggunakan gelas kimia 100 ml. Kemudian menambahkan 50 ml aqua DM menggunakan gelas ukur 50 ml. Setelah itu menambahkan 10 ml HCl 25% di ruang asam. Jangan lupa untuk menyalakan ruang asamnya. Next, kemudian dipanaskan
dipenanas air selama 1 jam pada suhu 70 derajat Celcius dan didinginkan kemudian dinetralkan dengan NaOH 20% dengan bantuan indikator penoptalin sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu diencerkan hasil inversi ke dalam labu ukur 250 ml. Next, memipet 25 ml larutan sampel dengan menggunakan pipet seukuran, lalu memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer dan jangan lupa ditambahkan 3 butir batu didih. Setelah itu ditambahkan lagi 25 preaksi Louvre Squirrel menggunakan pipet seukuran 25 ml. Kemudian dipanaskan dengan api sedang selama 10-15 menit dengan sistem reflux, lalu didinginkan. Kemudian menambahkan 25 ml H2SO4 4N di ruang asam menggunakan gelas ukur 25 ml. Setelah itu ditambahkan 1 gram KI ditimbang secara selisih menggunakan neraca teknis. Kemudian yang menitrasi dengan natrium tiosulfat standar kurang lebih 0,1 N hingga mendekati TA. Setelah mendekati TA ditambahkan indikator amilum sebanyak 1 ml digunakan gelas ukur sebesar 10 ml, kemudian dilanjutkan titrasi dengan natrium tiosulfat hingga TA. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu disakarida dihidrolisis menjadi monosakarida. Kemudian monosakarida mereduksi Cu2+ menjadi Cu2O. Setelah itu, sisa Cu2+ mengoksidasi imin menjadi CuI. Setelah itu, I2 yang terbentuk direaksikan dengan natrium tiosulfat menjadi imin. Berikut adalah hasil pengamatan pada saat di lab. Melakukan 3 kali titrasi dan 1 kali untuk blanko. Warna yang terbentuk saat TA yaitu putih susu. Setelah itu ada perhitungannya. Volume titrasi yang diambil dirata-ratakan. Kemudian jadi 12,30 ml. 12,30 ml dimasukkan ke dalam volume titrasi. Volume blanko dikurangi volume titrasi dikali konsentrasi natrium tiosulfat dibagi 0,1 N menjadi 8,0878. Setelah itu dicari miligram gula reduksi. Kemudian didapat 20,0283 mg. Kemudian dicari miligram gula reduksi total dengan cara mengalihkan dengan faktor pengenceran. Didapat 0,2003 gram. Setelah itu baru dicari persen gula reduksi. Persen gula reduksi ini merupakan total dari monosakarida dan disakarida. Didapat sebesar 20,03%. Next ada pembahasannya. Karbohidrat dalam bentuk gula sederhana atau monosakarida ini dioksidasi oleh Cu2+ dalam suasana basa. Cu2+ sisa direaksikan dengan Ki. I2 yang terbentuk diterasi oleh natrium tiosulfat dengan bantuan indikator amilum. Inversi lemah digunakan untuk mengubah karbohidrat jenis disakarida menjadi monosakarida. Menimbang sampel secara teliti digunakan gelas kimia yang bersih dan kering agar berat yang ditimbang sesuai. Kemudian ditambahkan air dan HCl lalu dipanaskan di atas penanas air bertujuan untuk menghidrolisis karbohidrat jenis disakarida menjadi monosakarida. Setelah proses hidrolisis selesai, larutan jangan lupa untuk dinetralkan kembali dengan NaOH menggunakan bantuan indikator penoptalin dan diencerkan ke dalam labu ukur 250 ml. Setelah itu dipipet 25 ml larutan sampel, kemudian ditambahkan batu didih agar saat dipanaskan tidak bumping. Ditambahkan preaksi Louvre Squirrel untuk mengoksidasi gula sederhana atau monosakarida Cu2+, dan dipanaskan dengan sistem reflux untuk mempercepat proses oksidasi. Lalu penambahan H2SO4 dan Ki berfungsi sebagai sumber imin yang akan dioksidasi oleh sisa Cu2+ menjadi I2
Dan I2 inilah yang akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Kesimpulan yang didapat pada praktikum penentuan kadar karbohidrat jenis kuantitatif metode Love-Squirrel inversi lemah didapatkan kadar gula produksi dalam sampel sebesar 20,03%. Kemudian berikut daftar pustaka yang kami dapat untuk mencari sumber-sumber referensi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Nirmala Putri dari kelas 12 AK3. Saya perwakilan dari kelompok C1 akan menjelaskan tentang penentuan kadar oksigen terlarut. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok C1, yaitu yang pertama saya Lira Nirmala Putri, yang kedua Marsya Zahrani, dan yang ketiga Muhammad Berkah. Kami dari kelas 12 AK3. Tujuan praktikum yang pertama adalah memahami materi penentuan kadar oksigen terlarut dan dapat menentukan kadar oksigen terlarut dalam suatu sampel. Yang kedua, menentukan kadar oksigen terlarut dalam suatu sampel air yang sudah disediakan. Prinsip dasar. Oksigen dalam sampel akan mengoksidasi Mn2+ yang ditambahkan pada kondisi basa, sehingga terbentuk endapan MnO2. Dengan penambahan H2SO4 dan Ki, maka akan dibebaskan I2 yang ekivalen dengan O2 terlarut. I2 yang dibebaskan ini dititrasi oleh larutan standar natrium tiosulfat sampai warna biru tepat menghilang. Dasar teori. Oksigen terlarut atau DO menyatakan kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Kemampuan air dalam melarutkan oksigen ini sangat bergantung pada suhu air, tekanan gas oksigen, dan kemurnian air. DO dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk pernafasan, proses metabolisme atau pertukaran zat, yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. DO juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari proses aerasi dan hasil fotosintesis. Aerasi ini didefinisikan sebagai pengaliran udara ke dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen dengan memancarkan atau melewatkan gelembung udara ke dalam air. Oksigen berperan sebagai pengoksidasi dan pereduksi bahan kimia beracun menjadi senyawa lain yang lebih sederhana dan tidak beracun. Oksigen ini juga dapat turun atau berkurang kadarnya. Menurut Connell dan Miller 1995, sebagian besar dari zat pencemar yang menyebabkan oksigen terlarut berkurang adalah limbah organik. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat: botol Winkler, pipet ukur, pipet seukuran 50 ml, labu Erlenmeyer, gelas kimia, kaca arloji, gelas ukur, buret mikro, dan kelereng kecil sebagai pengaduk. Bahan: sampel air, standar natrium tiosulfat, MnSO4, alkali iodida azida, H2SO4 pekat, indikator amilum, dan aqua DM. Langkah kerja. Yang pertama, ambil sampel, kemudian tambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml alkali iodida azida. Yang kedua, tutup dan homogenkan hingga terbentuk gumpalan sempurna, kemudian biarkan mengendap. Yang ketiga, tambahkan 1 ml H2SO4 pekat, tutup dan homogenkan hingga endapannya larut. Yang keempat, pipet 50 ml masukkan ke dalam Erlenmeyer 150 ml. Yang kelima, titrasi dengan larutan natrium tiosulfat dengan indikator ambilum sampai warna biru tepat menghilang. Hasil pengamatan. Yang pertama, persamaan reaksi. MnSO4 ditambah 2 KOH menghasilkan MnOH2 plus K2SO4. MnOH2 plus setengah O2 menghasilkan MnO2 plus H2O. MnO2 plus 2 imin ditambah 4H plus menghasilkan Mn2 plus I2 plus 2H2O. I2 plus 2S2O3 2 min menghasilkan 2 imin plus S4O6 2 min. Yang kedua ada langkah kerja. Yang pertama, melakukan kalibrasi labu iod, kemudian mengambil sampel, menambahkan MnSO4 1 ml, menambahkan alkali iodida azida 1 ml, menghomogenkan larutan,
Kemudian dibiarkan mengendap. Setelah mengendap, ditambahkan H2SO4 pekat dan dihomogenkan sampai endapannya larut. Setelah endapan larut, dipipet 50 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 150 ml, ditambahkan indikator amilum, kemudian dititerasi terhadap larutan standar natrium tiosulfat sampai warna biru tepat menghilang. Kemudian dibaca skala Buret dan dilakukan titrasi sampai didapatkan volume konstan. Kemudian dihitung kadar oksigen terlarutnya. Setelah didapatkan volume yang konstan, kemudian dihitung rata-rata volumenya. Yang pertama 1,70 ml ditambah 1,72 ml ditambah 1,73 ml dibagi 3 dan didapatkan hasil volume titrasi yaitu 1,72 ml. Yang ketiga, perhitungan. Yang pertama di sini ada perhitungan kalibrasi labu iod. Setelah ditimbang didapatkan massa zatnya adalah 293,99 gram dan diukur suhunya yaitu 26,5 derajat Celcius. Kemudian dihitung menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, sehingga didapatkan volume labu iod adalah 294,9785 ml. Kemudian setelah diketahui volume labu iodnya, kita hitung konsentrasi dissolved oksigen dalam sampelnya menggunakan rumus volume botol per volume botol dikurangi volume reaksi dikali volume natrium tiosulfat dikali konsentrasi natrium tiosulfat dikali BeO2 dikali 1000 ml per liter dibagi volume sampel yang kita gunakan. Setelah itu kita masukkan angka yaitu volume botol yang sudah tadi kita dapatkan 294,9785 ml per 294,9785 ml dikurangin 2 ml dari volume reaksi yaitu 1 ml MnSO4 dan 1 ml alkali iodida azida dikali volume titrasi yang tadi 1,72 ml dikali konsentrasi natrium tiosulfat yaitu 0,0240 normal dikali BeO2 8 mg per ml/EK dikali 1000 ml per liter dibagi volume sampelnya 50 ml sehingga didapatkan hasil 6,6499 mg per liter. Kita bulatkan menjadi 6,65 mg per liter atau 6,65 ppm. Jadi kadar dissolved oksigen dalam sampel yang kita uji adalah 6,65 ppm. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, sebelum memasukkan sampel air ke dalam labu Erlenmeyer, labu tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk mengetahui volumenya. Kemudian, oksigen dalam sampel akan mengoksidasi Mn2+ yang ditambahkan pada kondisi basa, sehingga terbentuk endapan MnO2. Dengan penambahan H2SO4 dan Ki, maka akan dibebaskan I2 yang ekivalen dengan O2 terlarut. I2 yang dibebaskan ini dititrasi oleh larutan standar natrium tiosulfat sampai warna biru tepat menghilang. Pada saat melakukan titrasi harus diperhatikan perubahan warna yang terjadi karena Ta adalah biru tepat menghilang dan warna akhirnya adalah tidak berwarna. Kesimpulan, pada praktikum penentuan kadar oksigen terlarut ini didapatkan hasil sebesar 6,65 ppm. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sampel air yang dianalisis tergolong baik karena menurut Swingle 1968 konsentrasi DO minimum adalah 2 ppm. Dan menurut Huet 1970 idealnya konsentrasi DO tidak boleh kurang dari 1,7 ppm. Daftar pustaka. Kami mengambil dasar teori ini dari berbagai sumber seperti di internet, kemudian di buku-buku kimia air, dan pada PDF yang terdapat di internet. Sekian penjelasan materi tentang penentuan kadar oksigen terlarut dalam sampel sekaligus pemaparan hasil praktikum.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.